Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini tanggal 18 Oktober 2025, kita akan menuju ke kota Kuningan, Jawa Barat. Nantinya kita akan menuju ke suatu bengkel yang ada di daerah sana. Lebih tepatnya itu di daerah Cinembei kalau nggak salah ya. Kita akan melakukan servis rutin si EDV 150 ini karena emang udah lama ya. Sekalian peremajaan beberapa komponen mesin juga atau komponen CVT juga ya. Ya, nantinya kita akan full service juga biar motornya kembali enak karena EDV 150 ini kayak motor sehari-hari gitu. Jadi ya jaraknya itu lumayan lah, setiap harinya itu hampir mencapai 100 km seperti itu guys. Jadi sekarang kita akan berangkat menuju bengkel yang direkomendasikan oleh teman saya di daerah Kuningan, Jawa Barat. Walaupun lumayan jauh ya, jadi sekitar 1,5 jam kita ke daerah sana karena kita dari Majalengka ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, asalkan emang hasilnya itu puas dan emang pengerjaannya juga mantap. Oke, nanti kita lanjut lagi ketika sudah memasuki jalan besar atau jalan raya. Oke teman-teman semuanya, jadi sekarang kita sudah masuk ke jalan besar dan ini ada di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Tepatnya itu di Desa Ujung Berung kalau tidak salah ya. Nah, jadi sebenarnya kita juga ada beberapa hal sih yang mungkin akan bahas di video kali ini lah. Karena termasuk apa ya, saya itu termasuk ya bukan pemula lagi, emang pemula banget di dalam dunia permotoran, terus di dunia vlog juga gitu. Karena emang ya saya hanya orang bodoh lah yang berusaha belajar. Jadi setelah saya lihat-lihat di YouTube, banyak juga kayak channel-channel vlog yang udah luar biasa lah. Dan semoga saya juga bisa seperti itu. Dan ya, segala sesuatu itu mungkin tidak ada yang mustahil ya, selama kita mau berusaha dan berjuang dengan sekuat mungkin. Karena kalau misalkan emang Tuhan sudah berkehendak, ya pasti akan terjadi seperti itu. Nah, jadi alasan saya kenapa ingin nyoba ke bengkel tersebut karena setelah saya cek-cek di IG juga, pengerjaannya ternyata bagus banget guys. Dan bengkelnya itu setiap hari selalu ramai. Jadi tadi juga saya kontak dulu ke pemilik bengkelnya agar disisakan slot gitu. Karena ya kalau misalkan datang ke sana ramai, kita tidak punya slot, kan sayang juga. Kita berangkat dari Majalengka lumayan lama juga kan, 1,5 jam lah, hampir 2 jam. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman bahasannya. Nanti kita lanjut lagi ketika sudah memasuki Kabupaten Kuningan. Sekarang kita sudah mulai memasuki ke Kabupaten Kuningan. Tepatnya itu di daerah Jalan Raya Kasab ya. Kurang begitu tahu saya daerah spesifiknya karena di Google Maps ini tertulisnya di Jalan Raya Kasab. Mungkin ini masih masuk daerah apa ya kalau nggak salah. Kalau saat itu Cirebon atau Kuningan sih guys, kurang tahu juga. Yang jelas sekarang kita sudah memasuki di kawasan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan menuju tempat tujuan kita itu kurang lebih masih 1 jaman lebih guys. Oke guys, jadi biar tidak bete juga di perjalanan, mending kita sambil bahas-bahas pengeluaran touring pas kemarin saya solo touring ke Jogja. Kita bahas dari pengeluaran BBM terlebih dahulu ya. Mungkin BBM itu kurang lebih saya menghabiskan sekitar 475 ribuan, dan itu saya full isi Pertamax. Kemarin itu saya membawa motor dari TPS Ronin 225 yang versi Nimbusnya. Sekalian nyoba juga karena saya belum pernah bawa jauh tuh yang si Ronin itu. Sementara kalau ADP ini sebelumnya emang sudah ke Jawa Tengah, sudah pernah, kemudian mungkin tinggal ke Jawa Timur kalau motor ini.
Jadi memutuskan pas kemarin saya touring solo ke Jogja itu memakai motor tipe Ronin. Dan cc-nya itu 225 dan menurut saya itu tergolong murah karena 475 itu sudah termasuk kita berangkat sampai Jogja, kemudian kita dari Jogja ke Solo, kemudian ke Gunung Kidul juga, dan keliling-keliling tipis lah di daerah Jogja juga. Kemudian dari Jogja sampai ke rumah lagi ke Majalengka itu habis sekitar 475.000 seperti itu. Sekarang kita sudah masuk ke Jalan Raya Cilimus dan Masya Allah tabarakallah, ternyata udaranya tuh seger banget guys di Kuningan. Kayak angin sepoi-sepoinya itu bikin adem loh. Kayak kalau misalkan di daerah bawahnya tuh kayak Cirebon itu panasnya Masya Allah banget guys. Kayak emang harus benar-benar proper, harus pakai sarung tangan, harus pakai masker karena emang polusinya juga lumayan tinggi ya. Terus ditambah lagi cuaca yang panas, kombinasi yang luar biasa kalau menurut saya pribadi. Dan alhamdulillah di daerah Cilimus sekarang ini sudah apa ya, jalannya itu tidak terlalu jelek lah, karena dulu-dulu itu waktu saya ke Kuningan di daerah sini tuh jalannya ada beberapa yang kurang bagus seperti itu. Sekarang kita sudah memasuki di Jalan Raya Haji Bakri, daerah Kuningan guys. Mungkin ini kayaknya jalur provinsi juga ya, soalnya kan ini markanya berwarna kuning. Koreksi kalau misalkan ucapan saya ada yang salah ya guys, karena saya juga masih belajar dan pemula banget. Nanti kayaknya beberapa kilometer lagi kita akan belok kiri. Kita ngikutin petunjuk yang ada di maps saja, karena kita juga masih kurang tahu daerah Kuningan itu jalannya kemana aja. Jadi kita cari aman aja, walaupun nanti ada sesat-sesat sedikit ya nggak bakal ngaruh ya kan. Tinggal kita putar balik lagi, cari arah yang benar seperti itu. Karena waktu kemarin ke Jawa Tengah juga sebenarnya pernah beberapa kali nyasar juga, cuman alhamdulillah kita bisa balik lagi sesuai jalur. Nah di depan kita belok kiri dan ini tepatnya di Pasar Cilimus ya guys. Nah kita belok ke arah sana. Nggak tahu kita diarahin ke daerah mana nih. Yang penting semoga kita sampai tujuan aja dengan selamat tentunya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai masuk ke jalur lingkar timur Kuningan. Kurang lebih kita berada di jalur ini sekitar 11 km dan durasi kita menuju tempat tujuan itu sekitar kurang lebihnya di 40 menitan lagi di Google Maps. Kita ikutin arah sesuai petunjuk Google Maps dan semoga kita sampai tujuan dengan selamat. Dan rencananya nanti kita juga akan ketemu lah bersama teman saya yang merekomendasikan bengkel itu ke saya. Tapi katanya dia lagi ke Kuningan kota dulu dan nanti nyusul langsung ke bengkelnya. Di sini banyak mobil-mobil besar guys, asli ini benar-benar luar biasa. Kita agak ngebut sedikit ya kan, biar tidak berdempetan dengan mobil-mobil yang besar. Karena jujur trauma banget kalau misalkan emang kita naik motor dekat mobil besar tuh, kayak seolah-olah kita takut terhempit lah seperti itu. Nggak tahu lah kita ngomong apalah, bingung juga ya kan saya harus ngomong apa lagi. Dan ternyata Masya Allah enakan guys, bener-bener ini jalurnya bagus-bagus. Ya kalian dengerin apa lah ya, saya ngomong apa tuh dengerin aja lah, karena bingung juga saya mau ngomong apa guys. Takut salah atau takut seperti apa juga nantinya. Ini jalur enakan asli guys, mantap. Pokoknya selagi kita masih muda ya kan, puas-puasin lah kita motoran. Nanti kalau misalkan udah nikah, tak bisa kita sebebas ini motoran ya kan. Nanti kita sudah punya tanggung jawab masing-masing guys. Jadi mumpung kita masih muda, masih banyak waktu, manfaatkanlah waktu itu dengan baik. Kita nikmati masa muda ini guys. Pokoknya seperti itulah. Kalau apa ya, bahas apa lagi ya? Oh iya, rencana nanti di bulan November itu, November mungkin di akhir ya,
ada rencana pengen solo touring lagi ke daerah Malang ya, di Jawa Timur. Nanti tujuan kita ke Gunung Bromo dan motoran lagi. Nanti kita bawa Ronin lagi karena kilometernya masih sedikit ya, jadi kita harus geber terus. Nanti untuk akhir tahun rencana kita akan ke daerah Pangandaran. Itu kita nggak solo touring, kita bareng teman-teman yang ada di dekat-dekat rumah lah. Seperti itu guys. Oke teman-teman semuanya, jadi sebentar lagi kita akan keluar dari jalur lingkar Kuningan Timur atau Timur Kuningan lah. Kurang lebih ini di 2 kilometeran lagi kita keluar dari jalur ini, dan waktu tempuh itu tersisa 20 menitan lagi untuk sampai ke tempat tujuan. Ini jalannya benar-benar enak banget guys, benar-benar mulus, tidak ada lubang sedikit pun, dan udaranya pun segar banget karena notabene ini di sekitar sini tuh banyak ladang pertanian ya, ada sawah, ada yang tanam pisang juga kebanyakan ya di jalur sini, kayak masih hijau guys. Dan jadi apalagi sekarang masih tergolong pagi ya, jadi oksigennya itu enak guys, tidak pengap dan tidak terhambat oleh polusi kendaraan. Seperti itu. Bingung ini kita ngomongin apa lagi ya, karena emang saya tuh kurang bisa ngomong. Jadi ya harap dimaklum ya teman-teman, karena saya juga masih belajar bikin vlog-vlog kayak gini. Dan semoga teman-teman enjoy melihat vlog saya di video kali ini. Oke, sekarang kita sudah masuk lagi ke jalan apa ini? Jalan Nanggeleng. Daerahnya daerah mana ya ini guys? Kita baca spanduk dulu. Di mana ya daerah ini guys? Kurang tahu lah. Intinya kita sudah masuk ke daerah sini. Dan waktu tempuh ke tempat tujuan tinggal beberapa menit lagi. Semoga kita sampai dengan selamat. Entah berapa kali saya mengucapkan dengan selamat di video kali ini ya. Tapi kan yang namanya kita apa ya, berdoa itu haruslah, karena ucapan juga sebagian dari doa ya kan. Makanya harus berucap yang baik-baik biar kebaikannya balik lagi kepada kita guys. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, setelah hampir 2 jam perjalanan kita sudah sampai di bengkelnya Air Motor CNB. Dan kita langsung ketemu sama ownernya di sini. Dan ini motor kita nanti akan diservis. Ini langsung sama ownernya ya. Halo. Tuh, mantap. Jadi ini servis apa aja kira-kira? Ini mau proses servis full, jadi ada CVT, TB sama impus, udah berikut scan data, udah berikut pengecekan total, mau pergantian minyak rem juga, mau pergantian air radiator, oli mesin sama oli gardan. Mantap. Jadi, kita ini ada free cuci, kalau misalnya udah full servis udah free cuci. ya, siap. Mantap guys pelayanannya. Buat teman-teman yang mau servis silahkan datang ke Air Motor CNB yang ada di mana ini? Cinomboy ya? Iya, di daerah Cinomboy. Yo, silakan ditunggu di sini. Atur nuhun ya. Atur non bisa. Next nanti kesini lagi. Ya, Siap. Langsung pamit. Siap, Kak. Kalau ada apa-apa kabar-kabar. Siap. Ya mangga. Duluan. Siap, atur nuhun. Ya. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah servis bukan ringan lagi nih, kayaknya servis besar ya. Karena tadi ada beberapa part yang diganti juga. Jadi kita sekalian ganti aja biar
enak lagi motornya. Dan alhamdulillah tadi habis sekitar ya 1 juta sekian lah. Tapi nggak apa-apa karena emang kita sering pakai motor ini juga ya buat kerja, kayak buat kuliah juga. Jadi ya worth it. Semoga nanti motor ini selalu fresh dan tidak ada kendala lagi ke depannya. Dan ini tarikannya sudah enak dan enteng, sudah fresh kembali lah, enak untuk dipakai berjalan-jalan. Oke teman-teman semuanya, jadi tadi alhamdulillah kita udah selesai servis. Dan tadi kita servis CVT ya, seperti biasa, seperti hal wajib yang emang harus tidak kita lewatkan ketika kita sedang servis motor matic, harus membersihkan CVT. Kemudian yang kedua, kita bersihkan throttle body, kemudian infus juga tadi. Kemudian tadi ada beberapa spare part yang emang harus sudah diganti ya, termasuk rumah lorer itu kita ganti juga. Kemudian tadi juga kita ada pembubutan, jadi disesuaikan lagi lah sama si mekanik yang ada di bengkel tadi. Dan ternyata emang lumayan enak guys, tarikannya sekarang tidak terlalu ngempos lah, sehingga bisa dinikmati ketika misalkan emang kita mau agak ngebut. Karena sebelum servis ini tarikan atasnya itu benar-benar ngempos dan kurang bertenaga, jadi ya kurang enak bawa motornya guys. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya guys. Kemudian tadi juga kita ada pembersihan atau pengurasan minyak rem, karena selama 4 tahun saya belum pernah sekali pun ganti minyak rem atau menguras minyak rem. Jadi tadi sekalian dibersihin. Kemudian pembersihan kampas juga, kampas rem ya, depan belakang. Mungkin seperti itu dulu dari video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan saya masih banyak salah bicara, karena balik lagi saya pemula yang sedang berusaha belajar menjadi lebih baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, kemudian banyak rezeki, berkah umur, dan selalu dimudahkan dalam segala hal dan urusannya. Terima kasih, saya pamit guys. See you in the next video.